Krimsus Polda Sulawesi Tengah, Kasubdit Cyber di Krimsus, serta rekan-rekan wartawan sekalian. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang mencatut nama Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2020 kemarin dan diungkap oleh tim cyber di Krimsus pada bulan Oktober ini 2020. Untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kadin Krimsus, ya, proses mulai pelaporan, kemudian upaya penyelidikan dan penangkapan para pelaku. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kasubdit Humas Kompol Sugeng Lestari. Rekan-rekan wartawan, kami sampaikan untuk press release tentang penipuan dengan modus online. Ini berawal dari adanya laporan 4 kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Donggala yang melaporkan pada tanggal 25 Agustus 2020 di Polda Sulteng bahwa mereka adalah merupakan korban daripada penipuan, di mana pelaku yang melakukan penipuan menggunakan handphone itu mengaku sebagai Inspektorat Kabupaten Donggala, yang kejadian itu terjadi sekitar tanggal 6 Juli 2020, di mana pelaku daripada penipuan ini sudah dilakukan penangkapan oleh tim dari Subdit Cyber di Krimsus Polda Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kasubdit Kompol Muhammad Jokri dan anggota yang langsung melakukan penangkapan di Kabupaten Sidrap, sehingga diamankan 2 pelaku dengan inisial AR yang menjadi koordinator daripada pelaku penipuan online ini, dengan 1 anak buahnya inisial A. Adapun daripada modus perbuatan pelaku ini atas nama AR ini menelpon satu-satu kepala desa yang mengaku bahwa beliau AR ini adalah Inspektorat Kabupaten Donggala, bahwa minta bantuan bahwa dananya itu akan nanti disumbangkan kepada pemerintah Kabupaten Donggala. Nah, dan yang menjadi korban ini ada 4 kepala desa, masing-masing kepala desa Jonoge, Kecamatan Sireja, kemudian kepala desa Siwelik, Kecamatan Sireja, kemudian kepala desa Sibado, Kecamatan Sireja, kepala desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah. Dari total daripada penipuan itu sebesar 62 juta. Sehingga pada saat kita melakukan pengamanan terhadap 2 tersangka ini, itu kami temukan ada 6 unit handphone, kemudian ada 2 lembar SIM card, masing-masing dengan nomor sekian. Kemudian 1 ATM BNI, ini sebagai rekening penampung daripada mereka-mereka yang ditipu. Kemudian kedua tersangka ini kami kenakan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan daripada Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronika dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar.
Oleh karena itu saat ini kedua tersangka sudah kita lakukan penahanan di rutan Polda Sulawesi Tengah. Demikian untuk rilis dari kami dari Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah. Komandan, boleh saya tahu Komandan, bisa dapat nomor kepala desa itu bagaimana modus dari pelaku sendiri? Jadi pelaku atas nama AR ini untuk Kecamatan Sirenja menghubungi Camat Sirenja, meminta kepada camat untuk mengirimkan nama-nama kepala desa karena dia mengaku sebagai Inspektorat Kabupaten Donggala, sehingga karena mengaku sebagai inspektur, camat dengan serta-merta memberikan nama atau nomor daripada kepala desa tersebut, sehingga itulah dijadikan sasaran daripada pelaku untuk melakukan penipuan secara online. Ini pelaku kan di luar dari Kabupaten Donggala, di luar Sulteng. Ya. Berarti kontaknya dengan camat sendiri sampai dapat kepala desanya, sampai ditahu dengan modus mendapatkan sebagai inspektorat itu seperti apa? Jadi pertama dia mencari tahu dulu nomor HP camat, kemudian menghubungi camat. Pelaku ini posisinya berada di Kabupaten Sidra, sehingga ketika dia menghubungi camat mengaku sebagai inspektorat, maka camat memberikanlah nomor HP daripada kepala desa, sehingga kepala desa tersebut dihubungi. Sedangkan kepala desa yang lain itu juga diminta dari mereka-mereka yang dihubungi ini. Jadi bukan lagi melalui camat, tapi melalui kepala desa, karena kecamatan ini bertetangga. Jadi seperti Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balai Sengken bertetangga, sehingga kepala desa antara kecamatan itu juga saling mengenal dan memiliki nomor handphone. Korban sendiri kan habis terima itu apa komunikasi langsung dengan inspektorat atau seperti apa sampai bisa ditahu adanya pelanggaran? Nah, setelah kejadian itu kepala desa yang 4 orang ini bertemu dengan inspektorat di kantornya di Donggala itu menyatakan bahwa kami sudah mentransfer uang sekian. Ternyata uangnya tidak pernah ada ditransfer ke itu, makanya dengan kejadian ini ya Bupati juga dan kepala inspektorat juga mengarahkan untuk kejadian ini dilaporkan ke Polda Sulawesi. Uang yang dipakai dari kepala desa uang apa ini? Uang pribadinya atau? Untuk uangnya ini sesuai dengan hasil pemeriksaan ini, yaitu ada juga uang pribadi, ada juga yang berasal dari kas desa. Kas desa. Untuk profesi tersangka ini kemudian sebelumnya apa? Untuk profesinya ini pekerjaan serabutan, jadi tidak ada pekerjaan tetap. Jadi beliau juga ya kategorinya sebagai pengangguran di kampungnya di sana. Kemudian ini selain kepala desa, apakah ada benar-benar yang lain? Ya, makanya untuk kasus ini tidak berhenti di sini. Kami lagi mengembangkan ini karena kami dapatkan juga di nomor-nomor HP ini ada beberapa nomor kepala desa yang ada di wilayah kabupaten lain. Makanya saat ini tim masih bekerja ini. Kemudian kami juga akan senantiasa melakukan interogasi secara intens terhadap pelaku ini. Ya, selain TKP-nya di wilayah Kabupaten Donggala, apakah juga ada di tempat lain? Ini lagi kita kembangkan. Lagi bilang ATM ini penampung atas nama siapa? Atas nama Jadi ATM ini bukan atas nama pelaku, tapi atas nama orang lain. Jadi atas nama orang lain. ada hubungannya dengan inspektorat atau orang lain ini? Tidak ada hubungannya dengan inspektorat. Ini nomor rekening yang dibuka di ini itu berada di Kabupaten Sidra. Jadi bukan di Kabupaten Donggala. Untuk kerugian dari tiap-tiap kepala desa itu berapa? Kecamatan Sirenja itu sebesar 17 juta. Kemudian kepala desa Sibeli, Kecamatan Sirenja itu sebesar 10 juta. Kemudian kepala desa Sibado, Kecamatan Sirenja sebesar 15 juta. Yang besar ini kepala desa Kola-Kola ini, Kecamatan Banawa Tengah ini sebesar 20 juta. Sehingga total secara keseluruhan itu 62 juta. Sisa berapa atau sudah habis dipakai? Informasi sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pelaku ini itu digunakan untuk berfoya-foya. Jadi sudah dibelanjakan ini. Nah, sebagian belanjakan. Habis. Ya, sudah habis ya Pak Kasubdit ya. Sudah habis. Dan ini pasalnya pasal undang-undang ITE, bukan pasal penipuan atau ITE.
karena ini menggunakan media elektronika, HP, maka kita menggunakan undang-undang yang sifatnya lex spesialis, undang-undang ITE yang saya bacakan tadi. Nanti diberikan juga kepada rekan-rekan. Keduanya memang orang dari Sidrap atau sini. Pernah di Donggala. Kalau yang bersangkutan ini dulu pernah tinggal di Balaroa. Jadi sejak gempa itu sudah kembali lagi ke kampungnya di Sidrap. Jadi untuk pelaku utama ini atas nama AR ini dulu pernah tinggal di Balaroa di Kota Palu. Jadi sedikit banyak dia juga tahu tentang wilayah Kota Palu dan sekitarnya termasuk Donggala. Ada lagi? Oke, Mas. Makasih. Ya, disampaikan karena dia berkomunikasi ya. Soal modal pengakuan. Boleh? Nah, mana? Yang mana? Yang keras. Halo, selamat siang. Kami dari Inspektorat Kabupaten Donggala ingin bicara dengan Kepala Desa. Ya. Halo. Ya. Kepala Inspektorat Kabupaten Donggala berkenan bicara. Halo, selamat siang. Kami dari Inspektorat Kabupaten Donggala mengadakan kegiatan di kantor Bupati. Jadi ingin minta bantuan ke Kades. Bagaimana tanggapan Kades, Pak Kades? Kalau tidak dikasih, kebutuhannya? Ya, kurang lebih nominalnya 20 juta begitu. Dikirim ke mana? Dikirim ke nomor rekening yang nanti kami kirimkan nomor rekening untuk dananya. Terima kasih. Oke. Cukup ya?